Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang lagi fokus pada karir, pada pekerjaannya, dan saat ini juga waktu-waktu dimana dia lagi healing ya dari sakit hatinya kepada kamu atau kepada masa lalunya. Intinya saat ini dia lagi fokus pada diri sendiri gitu dan menenggelamkan diri pada pekerjaan. Aku lihat di sini dia memang lagi fokus dengan dirinya sendiri, tapi sebenarnya dia ini suka banget loh sama kamu. Dia ini memiliki rasa cinta sama kamu ya, bahkan dia merasa kayak tergoda banget, dan tergoda oleh kamu itu juga dia merasa bahagia gitu. Dan aku lihat di sini dia ingin sekali memiliki hubungan yang serius dengan kamu ya. Mungkin dia pengen berkencan dengan kamu. Aku lihat di sini mungkin sebelumnya dia ini mungkin baru PDKT-an dengan kamu atau dekat-dekat aja kayak gitu ya. Nah dia ini mau banget ya untuk berkencan dengan kamu. Aku lihat di sini. Cuman sayangnya saat ini aku lihat hubungan ini tuh sudah berpisah ya. Kalian sudah tidak saling dekat, kalian sudah tidak saling bertemu, bahkan tidak ada komunikasi. Bahkan salah satu pihak di sini kayak udah nggak mau memberikan kesempatan bisa bersama lagi. Entah ini kamu, tapi namanya ini kamu ya. Kamu kayaknya udah nggak mau memberikan kesempatan dia untuk dekat-dekat lagi sama kamu. Ya, kalau aku lihat di sini karena aku lihat memang ada transformasi dari kamu untuk merubah hidupmu. Kamu ingin bertumbuh, kamu nggak mau lagi stuck, kamu nggak mau tersiksa lagi, kamu nggak mau sakit. Jadi mungkin kamu merasa ketika kamu bersama dia, hidupmu itu stuck, hidupmu itu nggak ada perkembangannya gitu ya. Jadi aku lihat mungkin memang dia ini penghambat kamu gitu. Sehingga saat ini kamu pun fokus dengan karir, keuangan, dengan pertumbuhan kehidupanmu, aku lihat. Tapi dia ini sebenarnya suka banget loh sama kamu. Dia adalah orang yang tidak berani mengambil resiko. Aku lihat di sini ya, orang yang tidak berani mengambil resiko. Tapi entah kenapa di sini kali ini tuh dia kayak ingin mengambil kesempatan untuk mengambil resiko dengan kamu. Ya, dia ingin menunjukkan apa ya, kayak effortnya gitu ya ke kamu untuk memilih kamu dan mempertaruhkan kesempatan dia untuk bisa mendapatkan kamu. Jadi kalau aku lihat saat ini ya, dia kayak sedang membuat strategi atau rencana untuk kembali lagi dengan kamu atau datang lagi ke kamu. Dia orang yang tidak bisa menunjukkan perasaan dia sebenarnya. Ya mungkin selama ini pun dia selalu menutup-nutupi perasaan dia sama kamu. Bahkan aku lihat di sini dia orang yang sering bersembunyi dari kamu. Dia sering menarik diri dari kamu, atau kalau misalkan ada apa-apa gitu ya, kalau misalkan dia lagi ada masalah atau misalkan dia lagi kesel sama kamu, dia nggak menampakkan diri ke kamu, atau nggak menceritakan, atau nggak apa ya, nggak berbaur gitu dengan kamu, tapi dia akan melarikan diri, dia akan menutup diri, dia akan menutup akses dia dari kamu, dia nggak akan ada komunikasi dengan kamu. Ya intinya dia akan menarik diri dari kamu, dia akan bersembunyi dari kamu. Dan orangnya itu selalu berpura-pura di sini, bahkan mungkin pernah menipu kamu ya, gasting ya. Gasling ya, pokoknya yang seperti itu ya. Aku lihat di sini orangnya apa namanya, penuh dengan tipu muslihat. Ya manipulatif ya, seperti itu. Dia adalah orang yang pernah membuatmu patah hati karena mungkin dia pernah menusukmu dari belakang atau pernah mengkhianati kamu, sehingganya kalian berpisah. Bisa jadi perpisahan ini juga karena dia mengkhianati kamu. Ya, dia pintar sekali bermain tipu muslihat di sini sehingga membuat kamu merasa kayak terserang dan mengejutkan kamu kayak gitu. Aku lihat di sini ya. Oke, kita lihat cerita selengkapnya kamu dengan orang ini. Seperti apa cerita kamu dengan orang ini?
Aku nggak tahu deh ini akan menjadi kabar baik atau kabar buruk bagimu, tapi kalau aku lihat di sini ini lumayan ceritanya membaik ya, karena aku lihat pertanda kalau Five of Pentacles-nya reverse berarti memang akan ada pertanda baik. Hubungan mungkin akan menemukan jalan ya, dan aku lihat di sini mungkin kamu berhasil menaklukkan tantangan di masa lalu, atau mungkin dia akan bisa berhasil menaklukkan tantangan di masa lalu dia akan melakukan suatu perbaikan atau peningkatan koneksi secara bertahap ya, mungkin dengan kamu ya. Terus itu juga mungkin akan mengakhiri hubungan-hubungan yang toksik ya, atau hubungan yang sudah tidak sehat lagi. Jika memang selama ini hubungan kalian itu, atau kalian pernah bertemu dengan seseorang yang membuat skandal ya, atau mungkin dia ini mungkin pernah melakukan skandal ya, bahkan orang-orang terdekatnya pun aku lihat, karena mungkin ini pertama kali baginya, jadi mungkin orang-orang terdekatnya itu mentoleransi itu, dan aku lihat di sini mungkin kamu tahu skandal apa yang pernah dia lakukan gitu ya. Dia punya masa lalu yang kelam, aku lihat di sini. Terus itu aku lihat di sini mungkin bagi kalian yang masih melajang di sini, kalian akan keluar dari masa-masa kesepiannya kalian ya. Terus juga aku lihat di sini ya, entah ini kamu akan atau dia akan mengubah hidup kalian menjadi lebih baik dan merasa lebih menerima peluang cinta di sekitar kalian gitu ya. Kalian akan siap memasuki romansa yang penuh dengan cinta ya. Orang lain akan tertarik kepada kalian ya, dan kalian akan akan merasa menyenangkan ya bertemu orang-orang yang mencintai kalian. Terus itu juga aku lihat di sini siapapun di sini yang memilih untuk sendiri atau menolak cinta-cinta itu untuk datang ke kalian, maka keputusan kalian itu akan berakhir ya. Siapapun di sini yang mengisolasi diri dari cinta, kalian tidak mau membuka hati dengan orang baru, maka itu aku rasa akan berakhir ya. Kalian akan siap menerima peluang-peluang cinta itu. Oke, aku lihat di sini bahkan siapapun nanti yang akan menemukan cinta ya di sini, itu akan membuat kemajuan yang konsisten ya, dan kalian akan lebih mudah untuk didekati ya ketika hubungan kalian sudah mulai bisa membuka hati gitu. Jadi kalau aku lihat bisa jadi ini cerita lama terulang kembali. Jadi orang yang sama datang lagi gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini hubungan kalian ini sempat toksik ya. Hubungan kalian ini sempat toksik, dan aku lihat di sini dia akan membuka hatimu kembali. Cuman memang kalau aku lihat memang butuh waktu. Kenapa? Karena ini ada Four of Pentacles, berarti ada suatu kesadaran diri dari si dia telah membuat hubungan kalian hancur. Jadi kalau aku lihat ya, saat ini tuh dia takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang pernah dia dilakukan di masa lalu bersama kamu. Jadi saat ini dia sedang menghindari untuk melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Jadi tampaknya dia akan mengabaikan peluang-peluang baik dalam hidup dia ya, karena saat ini dia begitu sibuk dengan pemikiran dia sendiri tentang seharusnya sebuah hubungan itu harus diperlakukan seperti apa gitu ya. Jadi saat ini dia lagi mengintrospeksi diri dan dia tidak mau gagal lagi, dan juga tidak mau meratapi kegagalan di hubungan dia di masa lalu gitu ya. Dan aku lihat ada The Hangman di sini, berarti berkaitan dengan pengorbanan atau wawasan baru ya. Dan aku lihat di sini mungkin dia sedang sabar menunggu saat yang tepat gitu. Karena menurut dia tidak ada yang perlu diburu-buru ya. Menurut dia interpretasi cinta itu memang harus dengan kesabaran, harus di waktu yang tepat, pada situasi yang tepat. Jadi tidak masalah seberapa banyak dia atau kamu berusaha untuk hubungan kalian, kalau misalkan
kalian di sini sudah berkomunikasi dengan pasangan, tapi kalau misalkan pasangannya belum siap untuk berkomitmen atau menjalin suatu hubungan, ya maka belum bisa terjadi gitu. Jadi menurut dia, daripada terburu-buru untuk menekankan suatu hubungan agar cepat berkembang, lebih baik menggunakan waktu sendiri-sendiri ini, atau saling saling introspeksi diri ini, saling menarik diri ini ya, waktu senggang ini untuk mengamati bagaimana perspektif kamu, bagaimana perubahan dari diri dia secara personal gitu ya. Kira-kira apakah sekarang memang sudah siap atau belum, kayak gitu loh, untuk menjalani suatu hubungan ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang ada masalah tentang pengaturan waktu ya, mungkin ya itu tadi, waktunya belum siap, atau mungkin memang ada sesuatu yang memang belum siap kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat juga perlu untuk melakukan komunikasi yang intim dan intens di antara kalian, agar bisa mengembangkan hubungan lebih jauh gitu dari sebelumnya. Jadi kalau misalkan kayaknya kamu dengan dia ini masih di zona pertemanan gitu ya, tapi dia udah suka sama kamu dan mungkin kamu juga suka sama dia, cuman mungkin karena tidak terlalu terbuka dengan perasaan masing-masing, atau dia tidak terlalu terbuka dengan perasaan dia ke kamu, jadi ya udah, kamu mungkin kecewa, kamu mungkin kayak merasa kayak ini cinta sepihak ya, atau sorry tadi azan ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang daripada terburu-buru untuk menekan suatu hubungan untuk lebih berkembang, mending menggunakan waktu saat ini tuh untuk mengatasi bagaimana perspektif kamu atau dia saat situasinya itu berubah pada kalian sendiri. Kalau misalkan kalian sendiri-sendiri, situasi itu atau pola pikir itu akan berubah dengan sendirinya gitu loh ya. Oke. Jadi hal-hal yang sama juga berlaku untuk hubungan kalian berdua gitu. Jadi kalau misalkan kalian dipisahkan, sebaiknya udah fokus aja dulu dengan perpisahan ini. Fokuskan dulu dengan diri masing-masing kayak gitu ya. Karena menurut aku pengaturan waktu itu bisa menjadi masalah saat melakukan percakapan penting atau pengembangan hubungan yang lebih jauh. Kenapa? Kalau mungkin di sini konsep pengorbanan mungkin itu penting dalam hubungan saat ini dan untuk masa depan. Ketika memang hubungan kalian sedang diuji, itu kalian harus bisa menyelesaikan dengan saling pengertian, saling pengorbanan. Tapi ternyata kalian itu ketika dipersatukan itu justru malah saling melarikan diri gitu loh. Jadi ya udah, kalau gitu ketika ada ujian, kalian sebaiknya diuji dengan masing-masing. Gak bisa kalau misalkan berdua gitu. Jadi lebih baik daripada kalian terus memaksakan untuk bersama, tapi memang ada yang belum siap, ya udah diuji dengan diri masing-masing aja gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini memang ada salah satu pihak yang belum siap untuk berkomitmen. Tapi dikala kalian sudah berpisah seperti ini, aku lihat di sini dia selalu kepikiran kamu terus. Ya, selalu bernostalgia dengan kamu terus dan ingin untuk bersatu kembali dengan kamu, walaupun kedepannya dia nggak tahu akan seperti apa ceritanya. Tapi ada keinginan dari dia untuk bersama kembali dengan kamu. Cuman masalahnya di sini kalau aku lihat tuh memang dia perlu sedikit mengatur tentang kebutuhan dia terlebih dahulu ya, dan dia harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia sebelumnya yang telah menyakiti kamu. Terus itu saat ini aku lihat di sini juga dia benar-benar hati-hati banget sebelum mengambil suatu tindakan atau mengambil suatu keputusan, karena dia tahu setiap tindakan atau keputusan yang dia ambil itu menanggung resiko gitu loh ya. Jadi makanya di sini dia harus merasa lebih percaya diri dulu dalam suatu hubungan dan memberanikan diri untuk mengemukakan keinginan dan kebutuhan dia. Meskipun kepercayaan diri itu membuat dia lebih diinginkan oleh orang banyak ya, tapi dia juga harus perlu memahami perbedaan antara percaya diri dengan egois. Karena kalau aku lihat di sini kan selama ini dia selalu bertindak secara egois ya sama kamu. Bahkan jika memang dia selama ini tuh terus memaksa kebutuhan dan pendapat dia sama kamu, maka mungkin selama ini kamu bahkan mungkin sampai saat ini ya, kamu sering ngerasa jengkel gitu sama dia, sering ngerasa kesel sama dia, dan itu dia rasakan loh ya, dia tahu gitu, karena kamu mungkin
kamu menunjukkan gitu loh, kamu menunjukkan sifat-sifat yang kesal gitu sama dia, jengkel sama dia gitu ya. Meskipun sifat agresif dari dia ini adalah suatu bagian dari kepribadian dia, dan itu yang menjadikan dia di sini terkenal, ya dianggap orang-orang menarik, tapi dia perlu memahami dulu bahwa segala sesuatu itu harus memiliki batasan. Dan kadang-kadang ketika emosi juga dia ini suka meledak-ledak gitu loh, suka tidak terkendali. Jadi itu juga yang harus difikirkan ya. Oke, energi ini bisa terbolak-balik, bisa jadi ini energi kamu, ini bisa juga energi dia. Jadi kalian situasikan aja ya. Sebenarnya kalau ini ada Ace of Pentacles ya, sebaiknya sarannya dari Ace of Pentacles ini adalah kalian itu lebih baik memilih atau mencari babak baru aja deh dalam kehidupan percintaan kalian ya. Kalian harus segera memulai, atau paling tidak kalian memulai dengan orang baru aja. Cobalah untuk bertemu dengan orang-orang baru, mungkin melalui pekerjaan atau bisnis kamu, karena aku rasa nih kamu akan merasa aman dan stabil dalam hubungan dengan orang baru gitu loh ya, karena aku lihat di sini hubungan kamu dengan orang lamamu ini berlika-liku ya. Aku lihat di sini kamu sudah cukup kecewa banget, bahkan kan kamu sudah menginginkan untuk menutup akses ke dia gitu kan, dari dia ke kamu gitu kan. Jadi sebaiknya kamu lebih baik mencoba untuk membuka hati dengan orang-orang baru, karena orang baru yang ingin memasuki kehidupanmu ini akan memberikan efek stabilitas dalam hidup kamu gitu ya. Dan aku lihat juga di sini akan ada suatu hubungan yang melambangkan kestabilitasan dan keberlimpahan dalam hidupmu ya. Kamu harus merasa beruntung dan harus percaya diri dengan koneksi kamu dengan orang barumu ini, karena kalau aku lihat di sini kamu pun masih ada bayang-bayang mantan, ada masih bayang-bayang orang masa lalumu gitu ya. Jadi akan ada perasaan yang aman dan memungkinkan untuk kamu berdua itu bisa hidup mandiri dan sukses, sambil mengetahui bahwa kamu itu saling mendukung dengan dia. Kamu juga mencerminkan keinginan untuk mengembangkan hubungan ini ke masa depan gitu, karena kalau aku lihat hambatan kamu dengan orang lama ini terlalu sakit ya, terlalu sakit aku lihat di sini ya. Bahkan akan ada cinta yang permanen yang dapat diandalkan, yang masuk akal ya, karena kalau aku lihat di sini koneksi kalian ini memberikan rasa stabilitas dan keamanan yang satu sama lain memberikan itu gitu loh. Intinya take and give-nya itu setara gitu loh ya. Jadi sebaiknya kalian memahami untuk mengambil suatu kesempatan ya untuk mengeksplorasi hidupmu gitu ya. Jangan selalu berpatok pada orang lamamu, orang masa lalumu. agar hasilnya itu kalian lebih mandiri gitu loh, memiliki banyak kontribusi juga untuk hubungan kalian keseluruhan. Karena kalau aku lihat kan selama ini kamu dengan orang lamamu ini hanya kodependensi, hanya sebelah pihak yang berjuang gitu loh. Jadi mau kamu harapkan juga ya, sampai sekarang pun aku lihat tidak ada kestabilan dalam hubungan gitu. Makanya di sini aku lihat ada Grim Gripper. Jadi memang kamu kayaknya sudah sakit banget, kamu sudah kecewa banget ya. Bahkan mungkin ya itu sekarang kamu kayak nggak mau membuka hati dengan orang lamamu. Jadi peluang bagus di sini ada Ace of Pentacles ya. Kamu bisa bertemu dengan orang baru ya, asalkan ya itu kamu memang benar-benar mau membuka hati untuk orang baru ya. Karena kalau aku lihat di sini walaupun kamu menutup hati dengan orang lama, orang baru datang ini pun kamu kayak belum siap gitu loh, kayak belum siap untuk membuka hati dengan orang baru, tapi memang ada keinginan untuk membuka hati dengan orang baru seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya energinya. Karena sebenarnya aku lihat juga sebenarnya kayak orang baru ini juga masih lambat ya, masih lambat untuk kalaupun mau datang itu masih lambat. Aku lihat di sini ya. Karena dia masih perlu introspeksi diri dulu, perlu menyadarkan diri dulu ya. Orangnya juga memang nggak suka memaksakan kehendak, jadi dia sukanya ngikutin alur gitu. Jadi kalau mau kayak gini ya setelah usiamu semakin tua ngono loh ya, kalau aku lihat di sini.
ada love affair, magnetic, financial support, lockdown, Oke. Dan kalau aku lihat ya, hubungan percintaan kamu dengan orang lamamu ini nampaknya itu kayak dirahasiakan deh ya. Kamu kayak merahasiakannya dari keluargamu atau teman-temanmu gitu ya. Jadi kayak nggak terbuka loh hubungan ini tuh. Terus itu juga banyak rahasia aku lihat di antara kamu dengan dia. Terus mungkin juga apa ya, kayak ditutup-tutupi hubungan kamu ini, nggak terbuka ya. Orang-orang sekelilingmu juga kayak nggak tahu kalau kamu itu menjalin hubungan dengan orang ini gitu. Kayak ini nih kayak disembunyikan gitu loh. Kayak hubungan yang bukan hubungan yang murni, bukan hubungan yang apa ya, terbuka gitulah pokoknya ya. Kayak 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 menyimpan simpanan gitu. Kayak kamu itu simpanannya atau gimana? Pokoknya nggak terbuka gitu. Atau kamu merasa bahwa kamu belum siap, atau kamu menyembunyikan sesuatu. Mungkin di sini karena ada perbedaan status, mungkin kamu gadis, dia mungkin duda dengan anak satu atau bagaimana gitu ya, sehingga kamu belum terbuka juga dengan keluargamu, dan dia pun seperti itu kalau aku lihat di sini. Terus juga ada magnetik di sini, ada magnet ya. Eh, Memang hubungan ini tuh saling tarik menarik ya. Jadi ada situasi yang sulit untuk dijelaskan, kayak tapi juga tidak bisa untuk saling menolak gitu loh. Jadi gimana tuh ya, semakin kalian menjauh, semakin energi kamu itu menarik dia, dan kalau kamu yang pergi, energi dia yang menarik kamu gitu. Jadi kayak ada energi yang saling tarik menarik di sini. Akhirnya kalian susah untuk bisa benar-benar melepas. Juga aku lihat di sini ada financial support, ada dukungan finansial. Bisa jadi saat ini tuh dia ada hubungannya dengan tunjangan anak. Ya mungkin dia memang sudah punya anak dan harus menunjang kebutuhan finansial anaknya terlebih dahulu. Mungkin dia memang sudah punya pasangan, atau mungkin dia single parent, atau mungkin dia sudah duda, anaknya tinggal bersama mantan istrinya, dan kemudian dia harus membiayai anaknya gitu, sehingga dia harus fokus dulu dengan itu ya, dengan tunjangan anak itu gitu. Jadi aku lihat ini memang ada dia ini kayak diikat oleh hukum tentang harus membiayai tunjangan anak. Atau kalau dia belum punya anak, bisa jadi dia ini mungkin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan anak, akhirnya dia harus menunjang anak itu. Misalkan dia mungkin pernah menabrak orang tua anak itu, sehingga dia harus membiayai anak itu. Atau bisa jadi mungkin dia punya sepupu atau punya adik, nah meninggal, nah dia harus menghidupi anak dari adiknya, seperti itu. Intinya ini ada hubungan dengan tunjangan anak, dan ini disahkan oleh hukum ya, disahkan oleh hukum gitu. Tapi aku lihat di sini dia merasa kayak terpenjara gitu loh dengan kamu ya. Perasaan dia tuh kayak selalu, perasaan itu terfokusnya ke kamu lagi. Cuman situasinya kayak dia dibatasi gitu loh, untuk datang ke kamu sulit, untuk bebas dari kamu juga sulit gitu. Ya jadi perasaan dia sebenarnya kayak terpenjara gitu dengan kamu. Kalau masalah perasaan, iya perasaan dia masih sama kamu. Perasaan dia sama kamu. Tapi apakah perasaan itu akan berpengaruh dengan hubungan kalian? Kalau misalkan nggak ada tindakan, karena aku lihat di sini perasaan ada tapi tindakan nggak ada gitu ya. Karena juga mungkin kenapa tindakannya nggak ada, karena masih terhalang oleh ini, financial support ini, masalah keuangan gitu. Jadi kalau masalah perasaan iya ada, tapi apakah tindakan, aku lihat nggak ada. Makanya ini pergerakannya lambat banget. Aku bilang dari awal kan ya, dia ini pergerakannya lambat
gitu loh ya. Jadi kalau kamu masih terus-terusan mau menunggu dia, ya oke, kalau umur kamu masih awal-awal 20-an atau masih belasan tahun, it's okay. Tapi kalau misalkan umur yang sudah 25 ke atas gitu ya, apakah masih bisa diharapkan gitu loh ya. Oke, memang kalau dalam suatu pernikahan itu tidak terpaut umur ya, nggak masalah umur berapapun, cuman ya kita berpikir realistis aja gitu ya. Karena aku lihat juga nggak ada kejelasan juga dari dia apa yang kamu tunggu gitu loh ya, karena pergerakannya juga lambat. Kecuali kalau memang dia sudah memberikan kejelasan, ada actionnya, ada pergerakannya, ya it's okay. Ini loh lambat banget, nggak ada pergerakannya, bahkan mungkin ini hubungan juga tanpa status gitu. Karena aku lihat kan dari awal kayak hubungan ini tuh kayak teman tapi mesra gitu, jadi nggak jelas gitu ya. Terus juga nih ada pesan dari malaikat tertinggi dari Mikael ya. Dia adalah malaikat pelindung ya. Jadi sebenarnya kamu ini selalu dilindungi oleh semesta ya. Apapun sebenarnya ya, nih semesta baik banget loh sama kamu. Apapun bahaya yang akan menimpamu atau merugikan kamu di kemudian hari atau di hari ini atau kapanpun deh di masa lalu, sebenarnya semesta itu selalu mencegah kamu agar tidak mendapatkan bahaya yang lebih besar gitu ya. Semesta selalu melindungi kamu. Jadi kalau misalkan situasinya sekarang kamu kenapa nggak dipersatukan dengan dia, kenapa kamu menjalani hubungan dia sudah lama tapi tidak dipersatukan juga, berarti ada apa-apanya. Berarti kamu memang akan mendapatkan suatu masalah yang cukup besar jika kamu terus-terusan mempertahankan dia gitu. Semesta tahu apa yang terbaik untukmu nih ya. Semesta itu selalu melindungi kamu dari mara bahaya. Jadi percaya aja deh ya, yang penting kamu yakin untuk melangkah, kamu yakin mendengarkan apa kata hatimu ya, maka semesta akan selalu mengiringimu, selalu melindungimu dari tindakan-tindakan kejahatan. Percaya itu deh ya, karena di sini aku lihat semesta selalu melindungi kamu kok, mencegah kamu dari intervensi yang akan membahayakan kamu gitu ya. Dan aku lihat di sini ya, dia merasa saat ini tuh kayak terancam gitu loh, karena mungkin penampilan dia tuh kayak orang baik-baik tapi sebenarnya dia ini bermasalah ya, sehingga saat ini penampilan dia itu kayak hanya tameng. Jadi di mata kamu sekarang dia itu kayak terancam gitu loh. Gimana ya, dia merasa kayak terancam karena penampilan dia itu ternyata kamu tahu penampilan dia itu hanya menipu gitu ya. Mungkin kelihatannya kayak orang baik-baik padahal sebenarnya tidak. Buktinya di sini ada malu, dia ada rasa malu sama kamu ya. Ya mungkin karena dia pernah menyakiti kamu, pernah mengkhianati kamu, pernah melukai kamu, mempermainkan kamu, sehingga saat ini yang dia rasa adalah dia malu ya. Dia malu banget sama kamu. Dia merasa kayak terancam gitu loh ya. Terancam bahwa nih dia kan suka sama kamu ya, sedangkan situasi kamu sekarang kayak udah masa bodoh gitu ya, sudah tidak mau memberikan dia kesempatan untuk masuk lagi ke dalam hidupmu. Jadi dia merasa terancam bahwa kamu benar-benar akan meninggalkan dia ya. Walaupun memang benar kamu meninggalkan dia, tapi dia merasa kayak terancam. Kenapa seperti itu? Karena dia merasa malu, karena dia pernah melakukan pengkhianatan sama kamu atau melakukan kebohongan atau apalah gitu ya yang menyakiti kamu seperti itu. Jadi aku lihat di sini memang penampilan itu kan kayak manipulatif ya, kayak ya itu kayak pakai emas bertopeng gitu. Walaupun sebenarnya ya perasaan dia masih ada untuk kamu, tapi ya percuma kalau misalkan gak ada action gitu ya, aku lihat di sini. Jadi ya kalian pakai logika aja deh ya. Kalau misalkan memang hatinya kalian itu memang ingin tertuju tetap menunggu dia, ya silakan monggo, nggak masalah. Tapi kalau misalkan hati kalian apa ya, kayak memilih untuk sudah deh tinggalkan saja, ya silakan untuk ditinggalkan gitu ya. Karena aku lihat juga entah kapan dia ini akan bergerak ya, nampaknya butuh waktu gitu ya untuk menyadarkan dia seutuhnya, untuk ada pergerakan, untuk ada kesadaran diri untuk bergerak gitu, butuh waktu. Entah sampai kapan tapi gitu, waktunya itu akan datang gitu ya. Apalagi di sini ada masalah finansial ya, mungkin akhirnya hancur semua semua
kehidupan dia tuh mungkin masih hancur gitu, karena keuangan dia juga pun belum stabil gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.